Baik, salam jumpa kembali untuk anak-anak kami. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab 3, keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Kita akan melanjutkan pokok pembahasan keberagaman sebagai realitas asal kehidupan manusia. Itu sudah kita lihat maknanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengertian suku, bangsa, dan ras. Kemudian yang nomor 2 itu agama dan keyakinan, yang sudah kita tuliskan dalam Google Classroom. Kemudian waktu itu sudah dilihat penjelasannya. Sekarang kita mau melihat bagian yang ketiga, yaitu ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus, karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Artinya apa? Bahwa ideologi adalah pandangan umum yang harus dianut, kemudian dilaksanakan, yang diyakini secara fundamental. Seperti di Indonesia kita melihat pandangan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Itu juga dengan bangsa-bangsa yang lain memiliki pandangan-pandangan ideologi yang mempengaruhi tingkah laku, kemudian cara pandang yang fundamental. Kemudian politik, ya. Politik bermakna usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Jadi, ideologi itu berfungsi untuk memperkuat landasan, kemudian moral dalam suatu tindakan. Bagaimana cara pandang moral, kemudian landasan, sikap dasar yang harus dimiliki untuk sebuah tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keberagaman dalam hal ideologi dan politik. Meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Kemudian yang keempat, tata krama. Tata krama berarti adat istiadat, sopan santun. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucapan dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Jadi tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi bisa kita melihat bahwa tata krama yang kita miliki itu berkembang dalam masyarakat karena kita dapat dari masyarakat dan akan menimbulkan interaksi sosial yang tertib kalau kita memiliki tata krama dan bertindak sesuai dengan tata krama. Kita melihat bagian kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan negara berkembang di mana masalah perekonomian diperhatikan agar dapat meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosial. Dalam masyarakat kita, dalam masyarakat di sekitar kita, bisa kita melihat keberagaman dalam tingkat sosial. Kemudian juga tingkat ekonomi. Hal ini menimbulkan keberagaman kemajemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana keberagaman di Indonesia memiliki banyak pengaruh, yang diantaranya yang pertama, di dalam kelompok-kelompok seringkali terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Artinya apa? Keberagaman itu bisa menimbulkan segmentasi di dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Bahwa memang struktur sosial itu kemudian terbagi-bagi, karena memang keberagaman yang kita miliki. Kemudian kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Karena memiliki keberagaman, maka kita tidak memiliki sikap dasar, nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena setiap kelompok, setiap anggota masyarakat itu terikat kepada kelompoknya sendiri, kepada golongannya sendiri, sehingga nilai-nilai dasar secara global dalam keberagaman itu susah untuk diambil. Kemudian yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan. Ini konsekuensi dari keberagaman. Kenapa? Karena kelompok yang satu menilai kelompok yang lain, ya. Kemudian pandangan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu berbeda, sehingga sering terjadi konflik. Kemudian yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Ya. Jadi integritas sosial itu tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Karena kelompok yang satu itu tergantung dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian hal ini kemudian membuat saling ketergantungan sehingga terpaksa untuk menyatu dengan kelompok yang lain. Sehingga apa? Integritas sosial tumbuh di atas paksaan. Kemudian yang keenam, adanya dominasi politik oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ya. Kelompok yang satu ingin menguasai kelompok yang lain. Nah, ini pengaruh-pengaruh yang muncul akibat dari keberagaman. Kemudian selain pengaruh di atas, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan kesatuan bangsa. Ya. Jadi selain pengaruh-pengaruh yang di atas tadi, pengaruh negatif yang di atas tadi, kemudian keberagaman yang tidak diikuti dengan keterbukaan dan kedewasaan sikap, maka besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, ya, seperti terjadinya disharmonisasi di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya, ya. Dan terjadinya disharmonisasi, ya, di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan lingkungan. Kemudian terjadi diskriminatif terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Ya. Kalau pertama tadi disharmonisasi, kemudian yang kedua terjadi diskriminatif, kemudian yang ketiga terjadi eksklusivisme. Ya, eksklusif yang merasa diri lebih terhormat dari yang lain, ya, merasa kelompoknya itu lebih berharga dari orang lain. Kemudian terjadi rasialis, ya, bersumber dari superioritas diri yang menganggap diri itu lebih superior, lebih hebat daripada orang lain. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau sukunya atau kelompoknya lebih tinggi daripada kelompok atau suku atau ras yang lain. Ini menganggap diri lebih tinggi, lebih eksklusif, ya. Baik sukunya, dirinya sendiri, ya, itu menganggap lebih tinggi daripada diri orang lain atau suku orang lain atau kelompok orang lain. Nah, ini akibat pengaruh dari keberagaman yang tidak dipahami secara terbuka atau tidak disikapi secara dewasa. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah, ya, atau pengaruh negatif dari keberagaman. Yang pertama, semangat religius, ya. Bagaimana kita memahami sesama atau kelompok orang lain dalam bentuk religius atau keberimanan, kaitannya dengan Tuhan atau agama, ya. Bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian semangat pluralisme, yaitu semangat mau menerima kelompok-kelompok yang lain, menyadari bahwa kehidupan dalam masyarakat ini bukan hanya saya sendiri, tetapi begitu banyak
kekayaan-kekayaan yang dimiliki setiap kelompok. Jadi paham bahwa kelompok itu, perbedaan itu adalah sebuah kekayaan yang harus dihargai. Kemudian dibuat dialog umat beragama. Keyakinan atau agama yang kita miliki itu terbuka untuk kita sampaikan pada orang lain, dan kita juga terbuka untuk memahami dan juga menerima pemahaman keyakinan orang lain. Kemudian semangat nasionalisme, bahwa kelompok-kelompok yang kita miliki dalam suatu negara itu adalah kekayaan secara nasional yang harus kita lindungi, yang harus kita pelihara dalam negara kita. Ini paham nasional, ya. Kemudian semangat humanisme, bagaimana kita menghargai sesama manusia. Saya melihat dia bukan karena paham yang dia miliki, tetapi karena dia adalah manusia. Kemudian yang terakhir, membangun komunikasi untuk interaksi. Jadi komunikasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, saya dengan orang lain, itu sangat penting. Jadi ini menjadi dasar, komunikasi ini menjadi dasar interaksi kita dalam melaksanakan sesuatu, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkecil pengaruh negatif dari keberagaman. Problematika yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini adalah adanya gejala diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Jadi diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi, dan politik. Jadi diskriminasi itu tindakan yang melakukan pembedaan, ya, membedakan orang lain. Ya. Ini adalah suatu tindakan diskriminatif, ya. Memisah-misahkan, ya, tidak menyamakan rata, itulah kita katakan dengan diskriminatif. Tindakan diskriminatif ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ya. Jadi sangat jelas bahwa setiap orang mendapat perlindungan saat dia mendapat perlakuan diskriminatif. Jadi kalau terjadi suatu tindakan diskriminatif, ya, itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 28 ayat 2. Jadi setiap orang itu harus terhindar dari sikap diskriminatif, ya, pembeda-bedaan, pengelompok-kelompokan. Jadi bisa kita lihat bahwa hukum itu sama rata untuk semua orang. Untuk itu, untuk menjaga keberagaman, untuk menjaga, ya, kesamaan, walaupun kita memiliki keberagaman perbedaan, itu ada undang-undang yang mengatur, sehingga apa? Kita terhindar dari sikap diskriminatif. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang keberagaman, ya. Dalam kitab suci Perjanjian Lama diceritakan bahwa bangsa terpilih seringkali menghayati rasa satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadat, dan satu tata hukum. Ya. Jadi bangsa yang terpilih yang dimaksud di sini yaitu bangsa Israel sendiri. Ya, bagaimana mereka menyatukan diri dengan menghayati rasa satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadah, dan satu tata hukum. Dan itu memang kita lihat dalam sejarah bangsa Israel sendiri. Kita lihat ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat. Ketika bangsa Israel itu menyatu, mereka itu menjadi bangsa yang kuat, sehingga mereka sanggup mengalahkan musuh dan menjadikan dirinya bangsa yang jaya ketika mereka bersatu. Namun ketika mereka tidak bersatu, mereka menjadi bangsa yang tak berdaya dan tiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Ya. Kemudian kitab suci
juga menceritakan bahwa ketika bangsa Israel dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, mereka sanggup bersatu dan merebut tanah terjanji. Ya, ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka menyatu di bawah kepemimpinan Yosua, itu mereka kemudian dapat masuk ke dalam tanah terjanji dan merebut tanah itu. Ya. Kemudian ketika mereka sudah menepati tanah terjanji itu, lalu mereka terbagi-bagi menurut suku-suku keturunan Yakub. Hal itu kemudian karena terbagi-bagi, keterpecahan itu, maka mereka lama-kelamaan menjadi lemah. Nah, inilah bagaimana dikisahkan dalam kitab suci Perjanjian Lama, bahwa kesatuan, ya, walaupun kita memiliki keberagaman perbedaan, tetapi kalau kita nyatu sebagai satu bangsa, maka akan memiliki kekuatan, ya, menjadi bangsa yang berdaya, ya, sehingga dapat mengalahkan musuh-musuh seperti yang dialami oleh bangsa Israel sendiri. Lalu dalam perjanjian baru itu dikisahkan bahwa ketika saat Mesias datang, umat Israel telah dijajah oleh bangsa Romawi. Itu kita bisa lihat ketika Yesus Kristus hadir di tengah-tengah bangsa Israel, itu bangsa Israel sendiri dalam penjajahan bangsa Romawi, sehingga akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah dan terpecah belah. Ya. Jadi ketika Kristus datang, itu bangsa Israel itu dalam situasi lemah dan terpecah belah karena pembagian-pembagian yang dibuat oleh bangsa Romawi itu sendiri. Nah, ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam suatu kerajaan dan bangsa yang baru yang bercorak rohani, Yesus mengeluh bahwa betapa sulit untuk mempersatukan bangsa Israel itu. Ya, bangsa Israel itu diumpamakan seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya, tercerai-berai, terpecah belah. Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi, seperti orang-orang Samaria. Ya, orang Samaria itu dianggap, ya, bukan lagi bangsa Yahudi, walaupun sebenarnya bangsa Yahudi, tetapi mereka sudah mengasingkan suku Samaria itu karena dianggap sebagai orang yang ternoda, orang yang berdosa. Ya. Orang-orang inilah kemudian yang disapa oleh Yesus sendiri. Ya. Mungkin kita masih ingat akan sapaan dan dialog Yesus dengan wanita Samaria di Sumur Yakub. Nah, inilah bagaimana pandangan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa kesatuan di atas keberagaman itu akan menimbulkan bangsa yang kuat. Hal yang sama juga mungkin akan terjadi bagi Indonesia itu sendiri. Ketika dikenal bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang penuh keberagaman, plural. Namun itu tidak membuat bangsa Indonesia itu menjadi terpecah belah. Kekuatan kesatuan kita itu akan membuat kita menjadi bangsa yang kokoh, ya. Sehingga kita memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bersatu untuk memajukan bangsa kita. Inilah makna keberagaman yang bisa kita pahami.